Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah You Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist You Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Saat ini, di rumah sakit, Alice menjenguk sang adik dan menanyakan kondisinya. Sambil tersenyum, adiknya menjawab bahwa dia bersyukur kondisinya tidak bertambah parah. Yang terpenting, dia bisa bertemu dengan kakaknya sesekali. Adik Alice lalu bertanya, apa urusan kakaknya berjalan lancar? Alice sedikit terkejut, tapi kemudian mengiyakan. Kemarin, dia terpaksa meminta maaf karena salah paham. 004 yang kesal berteriak ingin menembak kepalanya. Alice gugup dan memberitahu kalau dia mendapat informasi yang mengatakan bahwa Numbers menerima permintaan Forrest. Dan tadi, dia sudah bilang tidak ingin bertarung, tapi hanya memperingatkan agar Numbers membatalkan permintaan Forrest. Sembari menahan 008, 008 menjelaskan kalau mereka menolak permintaan itu sejak awal, karena jika mereka terluka atau mendapat kerugian saat mencoba menyingkirkan Alice, akan menjadi hal yang diinginkan Forrest. 004 memberontak, mengatakan untuk menerima permintaan itu dan membunuh Alice. Sementara itu, 002 menatap sesaat, lalu menyuruhnya pulang. Memikirkan hal itu membuat kepala Alice terasa sakit. Melihat sikap anehnya, si adik bertanya, khawatir. Alice segera menenangkannya, tapi adiknya tahu dia berbohong. Malam itu, Legend diberitahu bahwa Numbers diserang Alice, tapi dia bilang itu hanya peringatan. Apapun itu, katanya 008 yang berhasil mencegah 004 yang ribut ingin menerima permintaan Forrest untuk membunuh Alice. Maya lalu menyuruhnya untuk tenang, karena mereka semua memutuskan untuk tidak menerima permintaan Forrest. Legend terkejut, teringat dengan peringatan 002. Maya memberitahu bahwa mereka membuat berbagai macam alasan, tapi sebenarnya mereka hanya tidak ingin mau menerima permintaan Forrest. Tentu saja itu karena 002 dan yang lain memikirkan Legend. Dia lalu mengajak Legend untuk kumpul-kumpul lagi lain waktu, terutama 004 yang terus merengek meminta ayam goreng. Sepertinya anak itu menyukai ayam goreng tempo hari. Legend tersenyum mendengar itu. Setelah itu, dia keluar dari kamarnya. Di luar, Dayun sedang duduk di meja makan, mengajak kakaknya makan buah. Tapi saat melihat kakaknya tersenyum, dia bertanya, apa kakaknya sudah punya pacar? Legend heran, kenapa dia tiba-tiba bertanya seperti itu. Dayun berkata, belakangan ini, kakaknya kadang-kadang terlihat senang saat keluar dari kamar. Itu membuatnya bertanya-tanya, apa kakaknya habis teleponan dengan pacar? Kakek yang baru tiba juga berpikir begitu. Terkadang, Legend terlihat senang saat keluar dari kamar. Legend tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa tersenyum. Sementara itu, di suatu tempat yang tampak sangat kacau dengan mayat berserakan di lantai, di sana seorang pria botak gemetar ketakutan, mengatakan bahwa mereka hanya menjual senjata pada Alice, tapi tidak tahu di mana keberadaannya. Menjelaskan bahwa sejak awal Alice bilang tidak ingin apapun kecuali senjata. Mereka baru tahu kalau dia punya masalah dengan Forrest. Kemudian seorang bawahan memberitahu bahwa semua data tentang Alice sudah disimpan. Anjing pemburu menembak pria botak lalu pergi dari sana. Dia kemudian melaporkan pada Komandan Forrest, mengatakan kalau dia tidak mendapat informasi apapun dan harus mengecek satu persatu rute berdasarkan data terbaru yang dikirimkan padanya. Komandan merasa skeptis, bertanya apa dia bisa menemukan Alice. Si anjing menyuruhnya tenang.
Selama adiknya masih sakit, Alice pasti punya batasan untuk bersembunyi. Dia akan fokus pada tempat-tempat tertentu dan rumah sakit terdekat. Dan pada akhirnya dia akan menemukan Alice. Komandan bertanya lagi apa dia yakin bisa menyingkirkan Alice yang adalah terbaik di Forest. Si anjing menyeringai, mengatakan kalau dialah yang mengajari Alice segalanya, mulai dari cara bersembunyi sampai cara berjalan. Beberapa hari kemudian, terlihat para pengawal SW bersiap untuk pulang. Salah satu dari mereka kemudian mengajak Legin makan malam bersama. Legin menolak, mengatakan kalau keluarganya sedang menunggu di rumah. Pengawal itu lalu berkata dia sudah menduga. Laki-laki populer memang berorientasi pada keluarga. Yang lain menyuruhnya cepat dewasa agar bisa minum-minum dengan mereka. Legin menanggapinya dengan senyuman. Dia kemudian berjalan pulang. Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat pria aneh di seberang jalan. Si anjing pemburu memerhatikan gedung SW. Di sana tempat Alice menyusup baru-baru ini. Tapi Forest gagal menyingkirkan presidirnya dan menyalahkan Alice atas kegagalan itu. Itu sebabnya Forest ingin menyingkirkan Alice. Tapi mereka malah diserang. Padahal dia sudah memperingatkan untuk berhati-hati menggunakan Alice. Ditambah, Jackal selalu merasa rendah diri terhadap Alice. Dari data yang ada, dia yakin bahwa Jackal mengacaukan misi karena membatasi pergerakan Alice. Dan Forest menggunakan itu sebagai alasan untuk menyingkirkan Alice. Tapi malah menjadi bumerang. Si anjing berpikir gedung di depannya lah yang menjadi titik awal Alice. Di sisi lain, Legin terus menatap pria itu sampai dia pergi dari sana. Malam itu, terlihat salah satu anjing pemburu Forest sedang mengawasi gedung SW. Dan tanpa dia tahu, Legin sedang mengawasi mobilnya. Saat ini, Seiju menghubungi dan memberitahu dia butuh waktu karena tidak bisa melihat wajah orang yang ada di dalam mobil. Tapi mobil itu disewa beberapa hari yang lalu. Awalnya, Seiju berpikir tak ada yang aneh. Namun setelah melacak mobil itu dengan kamera CCTV, dia menemukan bahwa pria itu memarkir mobil di tempat lain, lalu mengubah lokasi dan parkir di tempat di mana gedung SW terlihat. Dan melakukan itu selama berjam-jam. Mendengar itu, Legin tahu bahwa mereka sedang diawasi. Seiju setuju, jika tidak, tindakannya itu tidak bisa dimengerti. Jadi, dia menyelidiki lebih jauh dan menemukan fakta kalau mobil itu sudah berada di tempat sekarang selama beberapa hari. Itu sebabnya dia sedang menelusuri rute mobil itu. Tapi sepertinya akan memakan waktu lama. Legit kemudian bertanya tentang orang yang dia ceritakan sebelumnya. Sayangnya orang itu masih belum muncul. Seiju sudah memeriksa CCTV sekitar. Tapi orang itu bergerak ke tempat-tempat yang tak ada CCTV, jadi sulit untuk melacaknya. Tapi dia heran, kenapa Legin menyelidiki orang-orang itu? Apa terjadi sesuatu lagi? Legin menjawab, tidak. Dia hanya merasa khawatir. Sementara itu, si anjing pemburu baru saja kembali ke tempat persembunyian. Dia penasaran, meski sudah melakukan tugas ini selama berhari-hari, dia tidak tahu alasan kenapa leader menyuruh itu. Rekannya berpikir mungkin leader berhati-hati karena mangsa mereka kali ini adalah Alice. Di sisi lain, leader para anjing menyelidiki aktivitas Forest di SW dan mengetahui kalau satu anggota mati karena gagal dalam menjalankan misi. Kemudian, Alice menerima perintah dari Forest untuk menyelidiki SW dan sudah mengintai dari dalam SW selama beberapa waktu. Lalu, Jekyll dan Alice dikirim secara khusus. Dikirim ke luar negeri untuk menyingkirkan presidir SW, tapi berakhir gagal. Leader para anjing heran, walaupun katanya pergerakan Alice dibatasi, tapi misinya gagal total tanpa Alice melakukan apa-apa. Dia yakin
kalau penjagaan Eswi cukup ketat. Selain itu, ada perubahan pada diri Alice. Dari Eswi lah semuanya dimulai. Besoknya, seusai latihan, Lejin berjalan pulang. Tiba-tiba, seorang anjing pemburu keluar dari mobil dan mengikutinya. Leader sudah mendapat informasi kalau Lejin adalah anak yang sering menggunakan kontak dengan Alice selama di Eswi. Tapi dia heran kenapa bawahannya hanya mengambil foto anak itu memakai masker. Si bawahan berkata anak itu selalu menggunakan masker. Dan ada banyak orang yang suka memakai masker di negara itu. Leader lalu memberi perintah untuk mengawasi anak itu, karena tak mungkin dia ada hubungan dengan Alice. Tapi petunjuk satu-satunya dari sana hanya Eswi dan anak itu. Lejin yang sadar sedang diikuti mulai mempercepat langkahnya lalu berbelok. Si anjing pemburu mencoba mengejar, tapi mendadak dia merasakan bahaya dan dengan cepat menodongkan senjata. Tiba-tiba saja seseorang menyerang membuat tangannya terluka. Si penyerang cukup terkesan dengan reaksinya. Mungkin karena dia adalah anjing pemburu yang menangkap para pengkhianat Forrest. Si anjing terkejut. Alice berdiri di hadapannya, bertanya apa yang harus dilakukannya jika dia mencoba menembak di tempat seperti ini. Tanpa basa-basi, Alice kembali menyerang. Si anjing mencoba bertahan, tapi kesulitan. Alice lalu bertanya berapa banyak anggota yang memburunya. Si anjing pemburu tak menjawab dan membalas serangan itu. Alice tak bergeming. Dengan kemampuan itu, tak mungkin si anjing datang sendirian. Karena tak mendapat jawaban, Alice menyerang berkali-kali, membuat lawannya berlutut. Namun si anjing tetap bersikeras. Alice tersenyum, meremehkan bajingan yang hanya menembak dari belakang. Beberapa saat kemudian, Lejin tiba. Namun di sana sudah kosong, hanya meninggalkan bekas darah yang mengering. Tadi Lejin bertanya-tanya kenapa dia tak dikejar. Sepertinya ada pertarungan di sana. Melihat bekas noda darah, Lejin menduga terjadi adu pisau di sana. Sementara itu, di tempat persembunyian, leader para anjing bertanya memastikan apa bawahannya tidak bisa menghubungi Al. Si bawahan mengiyakan. Terakhir kali, Al bilang akan mengejar target. Sudah lewat 30 menit, tapi dia belum mendengar kabar darinya. Leader memotong, berkata kalau Al sudah menjadi korban, dan menyuruh para anjing bersiap, karena Alice sudah bergerak. Sesuai dugaan, Alice terlihat tiba di persembunyian dengan persenjataan lengkap. Alice dengan hati-hati menyusuri tempat persembunyian anjing pemburu. Selama ini, 2 orang selalu mengawasi Eswi, dan meskipun dia sudah menyingkirkan salah satu dari mereka, kemungkinan masih ada lebih dari 1 orang di persembunyian. Setelah mencari beberapa waktu, Alice menemukan sebuah pintu yang terbuka dan memutuskan untuk mengintip. Saat melihat musuh, Alice langsung menembak. Namun ada yang aneh. Meski rekan anjing pemburu itu tertembak, tidak ada reaksi apapun. Wajah Alice berubah seketika saat menyadari yang ditembaknya bukan manusia, tapi manekin. Tiba-tiba, seseorang menembak, mengejutkan Alice, memaksanya berlari, mencari perlindungan. Dia tersadar jika musuh telah menunggunya sejak awal. Tidak mungkin segalanya berlangsung semudah itu baginya. Mendadak, musuh melemparkan flashbang. Alice melompat menghindar, namun tetap terpengaruh ledakannya, membuat pendengaran dan penglihatannya terganggu. Musuh kembali menembak, namun tembakan mereka meleset, dan Alice membalas, melukai bahu lawan. Tanpa ragu, Alice menerjang ke depan. Si musuh bersiap, namun tembakan Alice menembus bahunya, memberi Alice kesempatan. Ia kemudian menghantam wajah musuh dengan lutut hingga jatuh. Dia lalu menodongkan pistol dan bertanya, berapa orang lagi yang mengejarnya? Si anjing tidak menjawab, hanya mengatakan kalau dia sudah tamat.
Sebelum Alice sempat merespon, sebuah flashbang terlempar ke arahnya dan meledak. Ledakan itu membuat penglihatannya kabur, dan Alice menyadari anjing pemburu menggunakan rekan mereka sebagai umpan. Seseorang tiba-tiba menyapanya, melihatnya yang memburu para anjing seperti ini. Apa dia pikir sudah mendahului mereka? Alice langsung menembak, tapi tak ada siapapun di sana. Suara itu memuji Alice. Meski dengan penglihatan buram dan pendengaran terganggu, dia tetap mampu menembaknya dengan akurat. Pikiran Alice mulai kacau. Akan butuh waktu untuk penglihatannya pulih kembali. Tiba-tiba terdengar suara, dan Alice refleks menembak. Tapi itu hanyalah pengalihan. Saat itu, leader para anjing sudah berdiri di belakangnya. Alice menyadari bahaya dan berusaha berbalik, tapi dia tertembak. Tanpa memperdulikan lukanya, Alice menerjang, memaksa sang leader menjatuhkan senjatanya. Alice maju, mencoba menghujamkan pisau ke wajah lawan, tapi tangannya ditahan. Dia menyerang terus-menerus, namun semua serangannya dihindari. Pemimpin itu memuji keputusannya memilih pertarungan jarak dekat karena penglihatannya belum pulih. Dia menganggap Alice percaya diri pada kemampuannya adalah keputusan yang cerdas. Sementara itu, Alice bertanya-tanya siapa lawannya ini. Lawan itu menangkis semua serangannya dengan tepat dan mencari celah yang tepat, seolah bisa membaca setiap gerakannya. Tepat sebelum pisau Alice berhasil menembus leher lawan, sang leader menendangnya. Lawan itu kembali berdiri dan memuji peningkatan kemampuan Alice. Kesal, Alice bertanya siapa dia dan mengapa dia bersikap seolah mengenalnya. Leader itu menyeringai, mengaku memang mengenal Alice. Dialah yang mengajari Alice segala hal, termasuk gerakan yang digunakannya saat ini. Alice semakin jengkel, tapi ekspresinya berubah ketika dia melihat wajah lawannya. Itu adalah Viper. Viper menyapa muridnya dan berkata ini pertama kalinya mereka bertemu lagi setelah Alice lulus dari pelatihan 4 tahun lalu. Alice tak percaya. Ternyata anjing pemburu yang memburu pengkhianat Forrest selama ini adalah mentornya sendiri. Viper tertawa, berkata pekerjaan ini sangat cocok baginya. Siapa lagi yang lebih tepat untuk pekerjaan ini selain dia? Ia mengajari anggota Forrest segala hal. Ucapan itu membuat Alice terdiam. Ya, maka berakhirlah kisah You Legend pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.